Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Yang lain bagaimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap. Oke, baik. Bagus sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan pada Aldit untuk dipimpin. Let's greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih kepada Sultan. Baik anak-anak, setelah berdoa Bapak ingin menanyakan pada Sultan, adakah yang tidak hadir hari ini atau datang semua untuk kelas 7C hari ini? Siapa nak? Mungkin Jason, Pak. Jason ya, hanya satu orang saja. Alhamdulillah ya. Nanti untuk Jason akan Bapak berikan informasi kepada dia ataupun kepada orang tuanya. Terima kasih untuk Sultan sudah memimpin doa dan memberikan informasi tentang kehadiran di kelas. Aku sekalian, pembelajaran hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Nah, Bapak ingin menanyakan sedikit nih. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Tentang organisasi kehidupan dan sejarah penemuan sel, Pak. Oke, menurut Abi ada organisasi kehidupan dan sejarah penemuan sel. Bagaimana yang lain setuju? Atau ada yang mau tambahan? Oke, sama berarti ya. Selanjutnya Bapak akan berikan link Jamboard pada kalian. Jadi silahkan dilihat, ada di chat ya. Dan silahkan bergabung di situ. Kemudian kita akan masuk di situ. Adakah yang berani berpendapat ya? Silakan untuk membuka mic. Apa pendapat kamu tentang kedua gambar di atas? Gambar di atas ya atau di layar. Siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Secara lisan ya, tidak usah ditulis dengan sticky note. Berani? Ada Saya, Pak. Aldit, apa pendapat Aldit? Silakan, Dit. Mikroskop gunanya mikroskop adalah untuk melihat organisme kecil. Atau mikroskop bisa melihat organisme kecil gitu. Oke. Ada yang lain tambahan dari teman-teman? Terima kasih Aldit, luar biasa. Ayo. Saya, Pak. Oh, Audrey, silakan Audrey. Kalau mikroskop itu dapat membantu ilmuwan untuk melihat benda-benda kecil. Bagus ya, menguatkan apa yang Aldit sampaikan ya, menambah lagi. Ada yang lain selain Audrey dan Aldit? Saya, Pak. Oke, Raina. Silakan, Nak. Dengan alat mikroskop, para peneliti dapat mencari tahu tentang hal-hal yang sangat kecil seperti sel, Pak. Kita sudah membahas tentang gambar, suatu gambar yang mungkin sebenarnya kalian dari SD sudah pernah melihat gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami struktur dan fungsi dari sel ya. Nanti hari ini kita akan belajar juga dengan LKPD. Nah, LKPD itu sudah saya berikan kemarin ya, nanti tolong diisi dan bedanya adalah hari ini kalian akan bekerja dengan kelompok. Untuk kelompoknya sudah dibagi-bagi kemarin, Bapak sudah terima nama-namanya dan nanti kita akan diskusi secara kelompok. Tapi untuk sekarang belum. Nanti kita akan berikan kesempatan dan waktu untuk diskusi kelompok. Baik, itu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami struktur dan fungsi sel. Kemudian silakan dibaca. Kemudian kalian tuliskan ke dalam sticky note. Seperti adakah yang ingin menyampaikan 3 fungsi sel pada makhluk hidup? Kemarin minggu lalu sudah kita bahas. Adakah yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Aldit. Fungsi sel itu ada 3, yang satu sebagai fungsional, terus sebagai struktural dan sebagai hereditas. Kemudian frame terakhir untuk Jamboard hari ini adalah identifikasi masalah. Silakan dibaca dan tuliskan identifikasi masalah
yang kalian temukan ya, yang dipicu oleh kalimat di atas ya. Intinya semuanya itu, maksudnya itu sel itu penting bagi makhluk hidup, sehingga kalau nggak ada sel itu makhluk hidup nggak berjalan. Kita akan coba masuk ke dalam diskusi kelompok. Saya akan stop share dulu ya. Bapak akan bikin menjadi 2 kelompok ya nak ya, sesuai dengan jumlah yang kita sepakati beberapa hari yang lalu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti diketuai ya, kalau tidak salah. 1 itu oleh Aldit, kemudian kelompok 2 itu oleh Charles. Silakan, sudah di invited to breakout rooms. Udah cukup. Habis itu pemutar halus, habis itu kakinya mikroskop, habis itu ada revolver bukan pistol. Tabung mikroskop itu Tabung fungsinya mikroskop untuk mengatur fokus mengatur fokus terus dan dan menjadi penghubung menjadi antara lensa okuler dan lensa penghubung mikroskop. antar lensa okuler dan lensa dan ultra. Makrometer, pemutar kasar aja. Pemutar cermin. Cermin bukan, iya nggak sih? Diafragma, ya nggak sih? Enggak, kayaknya nggak deh. 8 Entros, 8 DNA, 9 membran sel. Oke. Fungsinya nanti aja, berarti langsung ke pertanyaan diskusi. fungsi. Oke. 1 memiliki dinding sel, Dinding sel, terus pokoknya memiliki dinding kloroplas, sel, sama punya kloroplas sehingga dapat berfotosintesis. Berfotosintesis, Aha. memiliki fokula besar. Ada yang bingung nggak? Itunya apa aja? Terus sel kaca, nukleus, ya. Oke. Oke, selesai. Nanti bacanya sesuai absen. kesimpulan ini di chat. Oh, pas banget. Gitu. Baik, saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 dulu yang dikoordinir oleh Sultan tadi ya, Sultan Aldit, untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD yang tadi kami sudah kerjakan. Pertama, tuliskan pendapat kalian mengenai kontribusi Hooke dan mikroskopnya dalam pengetahuan ilmu sel. Kalau pendapat kelompok kami adalah dengan mikroskop Hooke dapat melihat sel dan mengemukakan istilah sel. Di sini ada pengumpulan data. Yang nomor 1, jenis mikroskop yang biasa digunakan di sekolah untuk pendidikan itu adalah mikroskop cahaya dan cermin. Ini ada bagian-bagian mikroskopnya sesuai sesuai gambar. Yang pertama itu ada lensa okuler. Fungsinya mempercepat bayangan yang dihasilkan lensa objektif. Yang kedua adalah tabung mikroskop. Fungsinya untuk mengatur fokus dan penghubung antar lensa okuler dan objektif. Tahap yang pertama itu adalah memutar cermin ke arah sumber cahaya dan meletakkan preparat di atas meja. Yang kedua, memutar lensa objektif dan mengatur kondensor. Yang ketiga, memutar cermin ke arah sumber cahaya dan meletakkan preparat di atas meja. Yang keempat, memutar cermin ke arah sumber cahaya dan meletakkan preparat di atas meja. Dan yang kelima, memutar makrometer. Fungsi hereditas dilaksanakan oleh DNA di nukleus. Fungsi struktural diketahui dari setiap makhluk hidup terdiri atas sel. Fungsi fungsional diketahui dari setiap bagian sel memiliki tugasnya masing-masing yang mempunyai manfaat masing-masing. Verifikasi.
vakuola tempat penyimpanan makanan, kloroplas menghasilkan fotosintesis. Tabel dan fungsi organel sel hewan. Nama organel. 1. Nukleus. Fungsinya sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas di sel. Kedua, retikulum endoplasma. Fungsinya membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, misalnya lemak dan protein. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kedua, sel tumbuhan mempunyai vakuola yang besar. Sel hewan mempunyai vakuola yang kecil atau bahkan tidak mempunyai. Simpulan. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Jenis mikroskop yang sering digunakan di sekolah adalah mikroskop cahaya. Sel mempunyai organel sel yang terdiri atas dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus, membran nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, vakuola, dan kloroplas. Sel tumbuhan dan sel hewan mempunyai perbedaan, seperti sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, sedangkan sel hewan mempunyai vakuola yang kecil atau tidak mempunyai. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas, sedangkan sel hewan tidak mempunyai kloroplas. Sel hewan mempunyai lisosom dan sentrosom. Sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom dan sentrosom. Bila sel-sel yang memiliki fungsi yang sama ini bersatu dan menjadi kumpulan, maka akan tercipta sebuah jaringan. Ini mikroskop. Kenapa harus belajar mikroskop? Karena untuk belajar sesuatu yang kecil dibutuhkan alat bantu. Begitu ya. Nah, para ilmuwan menggunakan mikroskop dari zamannya sebelum bertemu sel. Jadi sel itu adalah salah satu bagian yang dilihat oleh mikroskop. Kemudian tadi kita sudah belajar bagian mikroskop ya, bagus juga. Tadi jawabannya bermacam-macam. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi file yang saya kemarin minggu lalu saya berikan. Ini ada bagian-bagiannya. Ini mikroskop cahaya menggunakan cermin. Bagian kedua tadi kalian sudah bagus banget ya. Ini ada bagian-bagian sel. Ini kalian sudah benar semua juga. Nanti tinggal bagaimana kalian mencocokkan dengan PowerPoint ataupun materi yang sudah Bapak kirimkan kemarin. Ada yang ingin memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini mungkin? Apa yang kita bahas hari ini? Ada yang mungkin yang ingin dalam satu kalimat saja mungkin? Siapa? 1 orang, 2 orang, silakan. Hari ini kita belajar tentang apa itu mikroskop, gimana mikroskop di zaman dahulu sama zaman sekarang, sama bagi-bagiannya. Terus habis itu yang sel juga ada sel apa aja, fungsinya apa aja, terus bagian-bagiannya apa aja. Ada 8. Ya, siapkan perangkat Kahoot kalian. Nanti saya berikan kodenya 10. Baik, kita mulai. Siapkan. Sudah buka Kahoot semua ya? Berarti sudah. Oke, kita start post test pertemuan kedua. Oke, 30 detik. Baik, kita rekap. Siapakah nomor 3? Ini bagi yang jaringannya ini ya, lancar ya. Syahris nomor 3. Abi nomor 2. Oh, Abi nomor 2. Satunya siapa ini? Oke. Oh, DG menyalip Abi di air-air. Oke. Ada Zahra dan Raina di runner up keempat dan kelima. Oke, anak-anak. Sebelum kita tutup, Bapak ingin minta pendapat kalian. Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Seru Pak. Serunya apa? Dengan metode belajar Bapak yang begitu seru, menurut saya ilmu yang kita dapat itu efektif dan mudah diterima, Pak. Pembelajaran kita hari ini bersambung ke minggu depan, yaitu pembelajaran tentang jaringan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk orang tua kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.